Selamat datang di channel Ketut Wijaya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyajikan materi tentang besaran, satuan, dan dimensi. Nah, materi ini merupakan bagian dari materi pengukuran. Dan untuk selanjutnya, tetap dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Kita mulai saja. Yang pertama dari konsep besaran dan satuan. Nah, besaran adalah dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai atau besar, dan satuan. Sedangkan satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Sedangkan berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Oke, kita lihat lagi. Kita mulai dari konsep besaran berdasarkan satuannya. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya berdiri sendiri dan menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Nah, sekali lagi, besaran yang satuannya berdiri sendiri dan menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Nah, apa saja contoh besaran pokok? Nah, besaran pokok itu sebenarnya ada 7 yang populer ya, yang terkenal. Nah, tetapi dilihat dari jumlah totalnya itu besaran pokok ada 9. Yang kita ketahui, misalnya yang pertama ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya, sudut bidang ruang, dan sudut ruang. Nah, jadi yang nomor 89 mungkin kurang populer, yaitu sudut bidang ruang dan sudut bidang datar dan sudut bidang ruang. Ya, jadi 7 besaran itu memang sudah populer sejak SMP. Nah, kita lihat sekarang dengan besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Artinya, besaran ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, setiap kita ingin mencari satuannya, menentukan satuannya, itu harus bersumber dari besaran pokok. Apa saja contohnya? Contohnya banyak sekali. Nah, tapi yang kita contohkan hanya beberapa. Misalnya yang pertama luas. Itu bersumber dari besaran panjang. Nah, volume besaran bersumber dari besaran panjang. Kecepatan misalnya, itu biasanya bersumber dari besaran panjang dan waktu. Percepatan juga sama, panjang dan waktu. Gaya itu bersumber dari 3 besaran, yaitu gaya bersumber dari massa, massa, panjang, dan waktu. Nah, nanti lebih jauhnya kita akan pelajari dari mana saja sumber satuan dari besaran turunan tersebut, itu pada materi dimensi. Nah, lagi sebentar kita akan bahas. Nah, baik, kita dulu mulai dari yang pertama adalah tabel besaran pokok, satuan, dan dimensinya. Nah, ini yang paling penting, yang menjadi dasar kita untuk menentukan satuannya dan dimensinya bagi besaran turunan. Nah, ini adalah merupakan materi yang sejak SMP sudah dikenalkan. Nah, kita perkuat lagi. Yang pertama adalah dari besaran panjang. Itu memiliki satuan meter dan lambang satuannya adalah M. Nah, dimensinya L. Ya, jadi kenapa L dimensinya? Ini diambil dari bahasa Inggrisnya panjang, yaitu long. Nah, diambil dari huruf pertama dari long itu L. Jadi tidak begitu sulit sebenarnya menghafal, mengingat ya rumus dimensi dari besaran pokok ini. Kemudian massa itu satuannya kilogram, lambang satuannya kilogram kg, dimensinya M. Nah, kenapa M? Karena diambil dari mass. Kemudian waktu sekon, satuannya lambang satuannya S, dan dimensinya T, time. Nah, kemudian suhu Kelvin, lambangnya K ya. Ingat bahwa Kelvin itu adalah satuan suhu mutlak. Jadi tanpa derajat, lambang satunya tanpa derajat. Biasanya kan yang kita kenal suhu itu ada Celsius, ya, ada Reaumur, ya itu isi derajat. Tapi kalau untuk Kelvin khusus tidak ada derajatnya. Nah, satuan atau dimensinya adalah T juga, tapi T Yunani yang kita sebut dengan theta. Jadi ini adalah lambang theta. Kemudian kuat arus listrik. Nah, ini satuannya ampere, lambangnya A, dan dimensinya I. Intensitas cahaya itu satuannya adalah kandela, lambangnya CD, dimensinya J,
jumlah sat, satuannya mol, lambang satuannya juga mol, dan dimensinya L. Nah, sedangkan untuk sudut bidang datar, satuannya radian, lambangnya rad, tanpa dimensi. Begitu juga dengan sudut ruang, itu satuannya st radian, lambangnya SR, juga tanpa dimensi. Jadi di antara 9 besaran pokok, itu 2 besaran pokok tidak memiliki dimensi, yaitu sudut bidang datar dan sudut ruang. Jadi makanya yang lebih banyak atau yang lebih populer kita kenal itu ada 7 besaran pokok. Nah, tapi kalau kita telusuri lebih jauh, itu sebenarnya ada 9. Nah, hanya saja karena tidak memiliki dimensi, maka besaran itu tidak begitu populer dan memang penggunanya terbatas. Nah, khusus biasanya pada bangun-bangun ruang. Kita lanjut lagi dengan besaran turunan. Nah, dari tabel yang disajikan itu nampak bahwa beberapa contoh dari besaran turunan. Kita mulai dari yang pertama dari luas dengan lambang besarannya adalah A. Itu rumus yang digunakan adalah panjang kali lebar. Nah, ini kalau kita ingin menentukan satuannya, tentunya kita harus mengambilnya dari besaran pokok, dimana kita ketahui bahwa panjang satuannya meter, lebar juga meter, sehingga satuannya adalah meter kali meter, jadilah meter kuadrat. Nah, dimensinya juga sama, kita ambil dari besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang L, karena ini kuadrat maka L nya juga kuadrat. Yang kedua, volume P adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena ketiganya adalah merupakan besaran panjang, maka satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik, dan dimensinya juga sama, L pangkat 3. Berikutnya kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dan waktu. Kita ketahui kalau perpindahan itu kan menyangkut tentang besaran panjang. Nah, tentunya satuannya meter, sedangkan waktu itu adalah sekon. Nah, kalau sudah kita ketahui besarannya adalah panjang, berarti dimensinya adalah L. Kemudian untuk panjang ya, sedangkan waktu itu adalah T. Nah, dalam hal ini kalau kita tuliskan berdasarkan aturan dimensi, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana aturannya, itu tidak dalam posisi pecahan, tetapi kita harus tuliskan dalam posisi jajar. Maka T yang semestinya menjadi penyebut itu dibawa ke atas, maka akan jadi T berpangkat min 1. Nah, sehingga jadilah rumus dimensi dari kecepatan adalah LT pangkat minus 1. Jadi LT berpangkat minus 1. Nah, begitu juga dengan percepatan. Kecepatan ketahui itu adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, jadi kita dapatkan bahwa satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ini diambil dari kecepatan per waktu. Nah, dimensinya juga sama, menyesuaikan, LT pangkat minus 1. Begitu dengan dimensi yang lain, misalnya gaya, lamanya adalah F, Potts, di mana rumusnya massa kali percepatan, satuan kilogram meter per sekon kuadrat, dimensinya juga sama, kilogram, dimensinya kilogram adalah besaran massa, kemudian dimensinya adalah M, mass, kemudian meter ya. Jadi kalau untuk kita ingin mempermudah memahami atau bagaimana cara mengubah satuan ke dimensi, ya tinggal menyesuaikan. Jadi M itu adalah meter, tentunya adalah besaran panjang, berarti long L, kemudian per sekon kuadrat, sekon adalah waktu, time, jadilah T. Karena terus jajar, maka sekon kuadrat ini dibawa ke atas, jadilah pangkat minus 2, sehingga dimensi daripada gaya adalah MLT minus 2. Begitu juga yang selanjutnya, misalnya massa jenis, ini volume dengan rumus massa per volume, satuannya kilogram per meter kubik, dimensinya ml pangkat minus 3. Nah, ini misalnya minus 3 ya, jadi pangkat minus 3, ini ada minnya ini. Nah, begitu juga dengan yang lain, yaitu tekanan misalnya. Nah, jadi P gaya perluas, satuannya kilogram per meter sekon kuadrat. Kalau kita bawa dalam dimensi akan jadi ml pangkat minus 1, karena m nya per dibawa ke atas minus 1, T minus 2. Jadi kalau pembagi ya, jadi atau penyebut itu dibawa ke atas, jika tanpa pangkat, maka ketika di atas akan menjadi pangkat minus 1, karena sebenarnya M ini berpangkat 1, cuma kalau dia berpangkat 1 secara matematika boleh tidak ditulis, tapi kalau dibawa ke atas minus 1 harus ditulis. Nah, begitu dengan usaha, kayak kali perpindahan, tinggal menggabungkan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, jadilah ml kuadrat T min 2, dan yang terakhir daya usaha per waktu, ya dari usaha ini dibagi waktu lagi sehingga S nya pangkat 3, jadilah ml pangkat 2 T minus 3. Jadi ini semestinya isi kunci siku.
Ya, nanti kita akan atau lebih jauh, atau kita akan kuatkan lebih jauh kenapa kok kurung siku ya. Jadi kenapa kok kurung siku dipakai untuk dimensi. Nah, nanti pada saat kita bahas dimensi akan ketemu itu. Kita lanjut sekarang ke dimensi. Nah, kalau kita ingin bahas dimensi, tentunya kita harus tahu dulu dimensi besaran pokok, karena besaran pokok lah yang hanya memiliki dimensi, sedangkan besaran yang ingin kita cari dimensinya adalah besaran turunan. Nah, kita akan ketahui dari yang pertama apa itu dimensi. Dimensi adalah cara tersusunnya suatu besaran turunan dari besaran pokok. Jadi cara tersusunnya besaran turunan dari besaran pokok. Nah, berikutnya ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Nah, makanya yang lebih populer hanya 7 saja. Nah, cara penulisannya dinyatakan dengan lambang huruf kapital. Semua ini harus huruf kapital atau huruf tertentu ya, seperti misalnya ini tera ya, bukan tera, theta, lambang dari T-nya Yunani, dan diberi tanda kurung persegi, atau kurung siku ya. Jadi kenapa diberi kurung persegi atau kurung siku itu? Supaya satu membedakannya dengan satuan ya. Jadi untuk membedakannya dengan satuan ya, salah satu ciri dimensi adalah berkurung persegi atau kurung siku. Nah, cara menentukan rumus dimensi besaran turunan. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa dimensi besaran turunan misalnya luas itu adalah L pangkat 2. Kenapa kok L pangkat 2? Nah, lagi sebentar kita akan coba kaji bahwa ada tahapannya. Yang pertama adalah menentukan rumus matematik besaran itu. Yang kedua menentukan satuan tiap besaran. Yang ketiga menentukan dimensi besaran pokoknya. Dan yang terakhir adalah menuliskan rumus dimensi besaran turunan. Nah, kita akan coba lihat contohnya. Nah, jadi yang pertama misalnya contohnya pada dimensi besaran luas. Nah, langkah yang pertama sesuai dengan tahapan tadi, menentukan rumus matematika. Jadi kita ketahui bahwa luas adalah panjang kali lebar. Menentukan satuannya. Jadi kita harus tahu satuan panjang adalah meter, satuan lebar juga meter sesuai dengan SI. Kemudian menentukan dimensi pokok besarannya. Jadi kalau kita ketahui bahwa ini adalah besaran panjang, pasti dimensinya L. Nah, begitu juga dengan panjang berikutnya L, karena L kali L jadilah L berpangkat 2. Oke, berikutnya lagi misalnya untuk massa jenis rho. Kita ketahui massa jenis adalah massa per volume, di mana besarnya atau satuannya adalah kilogram untuk massa, volume adalah meter kubik, dan yang masuk ke dalamnya adalah bahwa massa jenisnya itu adalah untuk massa itu massa jenis M dengan satuannya massa adalah kilogram. Kemudian untuk volume yang sudah kita ketahui sebelumnya itu adalah L berpangkat 3. Nah, kalau kita gabungkan ini adalah pecahan, maka dalam menuliskan dimensi tidak boleh pecahan. Ini harus dalam sejajar, maka rumusnya menjadi ML pangkat minus 3. Nah, sekali lagi minus 3. Jadi ini harus ada minusnya ini. Nah, itu ya. Jadi bukan ML pangkat 3 tapi minus 3, karena ini dibawa ke atas. Itu akan jadi L-nya ini akan jadi berpangkat minus 3. Ya, sedang atau matematika. Oke, itu 2 contoh. Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman terkait dengan cara menentukan rumus dimensi dari besaran turunan. Sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu manfaat analisis dimensi. Yang pertama, dapat digunakan untuk menentukan kesetaraan 2 besaran. Nah, apa maksudnya? Bahwa 2 buah besaran dinyatakan setara jika memiliki dimensi yang sama. Contoh, kita memiliki besaran usaha dan energi. Kita cek apakah kedua besaran itu sama atau tidak. Caranya, kita lihat dulu rumus dimensinya. Usaha misalnya rumus dimensinya adalah ML kuadrat T pangkat minus 2. Kalau kita lihat dari rumusnya kan F kali S, gaya kali perpindahan. Kalau kita bawa ke dimensinya ML pangkat 2 T minus 2. Energi sama dengan kalau kita pakai energi kinetik setengah MP kuadrat. Kalau kita rumuskan dimensinya menjadi ML pangkat 2 T min 2. Nah, kalau kita lihat dari formula rumus dimensi ini adalah sama, berarti besaran ini adalah setara. Nah, begitu dengan berat dan gaya. Berat dengan rumus dimensi atau dengan rumus matematikanya adalah M kali G. Kalau kita bawa ke rumus dimensi menjadi ML T min 2. Sedangkan gaya M kali A. Kalau kita bawa ke rumus dimensi menjadi ML T minus 2 ya. Jadi ini minus 2 ini ada sedikit kurang lengkap. Nah, ini minus 2. Nah, itu ternyata kita dapatkan
kedua besaran ini, yaitu gaya dan berat, memiliki dimensi yang sama, artinya kedua besaran itu setara. Oke, kita lihat lagi yang kedua, manfaat dimensi. Menentukan penurunan rumus suatu besaran. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat. Misalnya ketahui dimensi besaran dari gaya adalah MLT-2. Ya. Jadi MLT-2. Nah, kemudian cara untuk menghubungkannya dengan rumus adalah kita turunkan ini menjadi satuan. M itu adalah dimensinya besaran massa, berarti satuannya kilogram. L besaran panjang, berarti meter. T, nah, karena -2 berarti kita bawa per, itu adalah besaran waktu yang satuannya S sekon, karena kuadrat berarti pangkat 2 juga kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa kilogram adalah satuannya massa, atau kilogram adalah satuan dari massa, dan meter per sekon kuadrat satuan percepatan. Berarti rumus dari gaya itu kalau berdasarkan dimensi yang diketahui adalah F sama dengan M kali A. Nah, mungkin rumus ini kan sudah familiar, kita kenal. Nah, nanti untuk kasus-kasus yang lain, nah silakan buktikan sendiri. Misalnya kita ketahui dimensinya, apakah rumusnya itu bisa dengan cara yang sama dengan ini. Jadi kita bawa dulu ke dalam satuan, dari satuan itu kita akan mengenal besaran apakah dari satuan-satuan itu. Nah, sekali lagi, jadi kalau kita tekankan bahwa dengan analisis dimensi ini kita dapat buktikan bahwa rumus dari besaran gaya adalah F sama dengan M kali A. Oke, kita lagi bukti yang ketiga atau manfaatnya ya, menentukan kebenaran rumus suatu besaran. Kita lihat. Jadi kebenaran rumus suatu besaran fisika dapat dibuktikan dengan cara melakukan analisis, yaitu pada kedua ruas dari rumus, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, rumus suatu besaran fisika dikatakan benar itu apabila kedua ruas memiliki dimensi yang sama. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya, kita buat dulu masing-masing ruas. Misalnya ruas kiri adalah S adalah besaran panjang yang menyatakan perpindahan, satuan dimensinya adalah L, long. Kemudian ruas kanan ada 2, P0 kali T tambah setengah T kuadrat. Kita analisis satu persatu. Kita mulai dari P0 kali T. Kalau kita jabarkan, P0 adalah kecepatan, T adalah waktu. Kalau kita cari satuannya, kecepatan meter per sekon, waktu adalah sekon. Kalau kita turunkan atau kita eliminasi sekonnya akan menjadi meter. Meter itu adalah berdimensi atau merupakan besaran panjang dengan dimensi L. Oke, kita dapat buktikan satu, bahwa nyata P0 kali T itu dimensinya adalah L. Kemudian di ruas kanan juga setengah AT kuadrat itu kita dapatkan, yaitu bahwa setengah itu ada dimensinya karena itu adalah angka. Nah, sekarang kita masuk ke A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. T itu waktu ya dengan satuan sekon karena kuadrat jadi sekon kuadrat. Nah, sekarang kita lihat jika kita eliminasi ini, ya jika kita eliminasi ini jadi sekon kuadrat dengan kuadrat, berarti yang masih sisa adalah meter. Nah, ini kembali kita temukan bahwa dimensi dari setengah AT kuadrat juga didapatkan L. Nah, berdasarkan ketiga pembuktian ini, itu menunjukkan bahwa kedua ruas memiliki dimensi yang sama. Ini menyatakan bahwa persamaan itu benar. Nah, itulah cara kita membuktikan kebenaran suatu persamaan atau suatu rumus besaran fisika. Oke, yang terakhir manfaatnya menentukan satuan dari satu besaran turunan. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya diketahui ya dimensi besaran kecepatan adalah LT-1, dimensi periode adalah periode time ya, waktu T. Maka pertanyaannya tentukan satuan dari panjang gelombang dengan lambang lambda. Nah, kita harus tahu rumus dari lambda apa. Nah, sudah ditentukan bahwa rumus lambda itu adalah sama dengan P kali T. Kita masukkan dimensinya, P adalah LT-1, T adalah T. Kita lakukan proses matematik ya. Jadi T-1 dengan T ini akan hilang. Nah, sehingga yang masih adalah L. Nah, L itu adalah dimensi besaran panjang. Kalau kita tahu itu besaran panjang, berarti kita tahu satuannya, yaitu M atau meter. Berarti kesimpulannya adalah satuan dari besaran panjang gelombang adalah meter. Nah, itulah pembahasan kita terkait dengan besaran, satuan, dan dimensi. Selanjutnya, silakan anak perdalam lagi materi ini. Kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu terkait dengan alat ukur besaran fisika. Terima kasih.